Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita tetap fokus kepada visi 2033. Oleh karena itu saya merekomendasi saudara untuk memiliki buku ini. Kalau saudara mau membacanya lewat HP, akan saya kirim formatnya, filenya, yaitu tunaikan kewajiban agamamu. Ini saya tulis masih NCC Indonesia. Bapak Ibu Saudara, ini tuntunan bagi orang yang mau menjadi Kristen. Jadi menjadi Kristen itu bukan di awal, kecuali dia terima Tuhan Yesus kemudian langsung mati. Itu pun belum tentu. Karena ada orang yang hanya di mulut doang, ya, bukan di hati. Karena syarat untuk percaya dan menerima hidup kekal, firman Tuhan berkata, jika dengan mulutmu kamu mengaku Yesus adalah Tuhan dan hati percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati menanggung dosamu dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Nah, ketika dia percaya langsung mati, dia langsung memiliki tempat di Firdaus. Sama seperti yang di sebelah Tuhan Yesus penjahat. Ya. Tapi itu kejadian langka, seorang penjahat bisa bertobat di atas kayu salib, itu langka. Dan peristiwa itu karena ada Tuhan Yesus. Sulit sekali orang di sakral maut bertobat. Sulit. Ada orang berkata begini, Pak, udah nanti aja kalau saya waktunya mati baru nanti percaya Tuhan Yesus. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Udah diteliti. Ya, orang koma itu 10 menit udah hilang, dia nggak tahu. Sebab yang dilihat Tuhan itu perbuatan kita yang menyertai kita. Maka itu ada salah satu firman Tuhan yang berkata, dengan mulutmu kamu akan dibenarkan, tetapi dengan mulutmu kamu akan dihukum. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia umum, mulutmu harimaumu. Betul? Pernah dengar? Mulutmu harimaumu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jadi kembali, orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus itu karena kasih karunia. Dan percaya itu bukan cuma di mulut, tapi di hati. Nah, bagaimana kita tahu bahwa seorang ini percaya kepada Tuhan Yesus dari hatinya? Terbukti dari perbuatannya. Amin. Sama seperti seorang yang menikah. Dia mengasihi istrinya. Di mulut mengaku cinta. Apakah hatinya cinta? Belum tentu. Lihat perbuatannya. Perbuatannya itulah yang menentukan imanmu. Maka surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Terus bagaimana orang yang tiba-tiba seperti di sebelah Tuhan Yesus yang langka itu, saudara, itu kasih karunia, saudara. Bisa menyadari dan dia berkata kepada temannya, kalau kita ini pantas dihukum. Bisa saudara orang bertobat itu ngakui pantas dihukum? Sulit. Sulit, saudara. Rata-rata orang tidak terima berontak. Ya. Tapi orang yang memang sudah ditentukan dari rahim ibunya, ya, untuk menjadi pengikut Kristus, saya yakin orang ini akan menyadari bahwa aku layak dihukum. Tapi kalau Tuhan Yesus ini tidak layak dihukum. Maka penjahat ini berkata, Yesus, ingatlah aku. Saudara, penjahat ini tidak berkata, aku percaya bahwa engkaulah Tuhan, Mesias. Ya, mungkin dia tidak ngerti, saudara. Penjahat kok, nunggu Mesias itu tidak mungkin. Tapi kasih karunia. Apa yang dia sampaikan, Yesus, ingatlah aku. Saudara bisa ngerasakan ya, satu perkataan yang menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata apa?
hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Hoki orang itu. Puji Tuhan Pak, saya kalau gitu ya mau kalau gitu Pak. Jadi saya tak dosa dulu, sekarang tak jahat ya. Zina, mabuk, ngerokok, minum-minum, ya toh, nyuri sana, korupsi dan lakukan. Ya mudah-mudahan Pak saya seperti itu, enak Pak itu. Itu teorimu. Tidak bisa saudara. Visi 2033 ini membawa kita ke satu tempat di mana Tuhan menyiapkan yang namanya tanah Goshen buat saudara. Tanah Goshen adalah satu tempat di surat Keluaran, jika bisa menemukan saya kasih permen coklat. Ketika bangsa Israel akan ditulai, hanya satu tempat yang namanya Goshen, itu Firdaus. Saudara, sampai hari ini tanah Goshen itu ada di mana? Di gerejanya, tepuk tangan. Di gerejanya, saya kasih tahu, di gerejanya. Tanah Goshen itu bukan di dalam hatimu, saudara. Tuhan itu memberi gereja sebagai tanah Goshen. Mari kita berpikir logis aja lah. Kenapa perlu ada gereja toh Tuhan? Kan sederhana, sudah terima Tuhan Yesus selesai. Selamat. Masuk surga. Gak usah ke gereja dong. Kenapa perlu ada gereja? Karena itulah hukum Tuhan yang membawa setiap umat Tuhan untuk berjalan dalam rancangan Allah, dan Tuhan mencari tempat perhentian. Tuhan mencari tempat perhentian di mana Dia hadir di sana. Maka itu Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir, Bapa hadir, Roh Kudus hadir. Memang gereja dianiaya dulu saudara. Semakin ditekan gereja semakin meluas. Dan sampai hari ini gereja ada. Dan dari gereja itulah mengalir berkat pernikahan, berkat pemakaman, baptisan, itu dari gereja. Itu tanah Goshen. Nah Bapak Ibu Saudara, visi 2033 Tuhan memberi kita berjalan dalam tanah Goshen-nya. Sehingga kita bisa mengarahkan diri. Kalau orang Jawa bilang itu selamat saudara. Makanya ada orang zaman dulu kita selamatan. Yang dicari itu selamat. Nah selamat sudah pulang ke Solo. Main nama Pak Slamet itu luar biasa itu. Ya. Nah, Keluaran 8:22 ini tepuk tangan buat tim media ini. Yang tepuk tangan dikit iri mungkin yang lain ya. Hendro, saya kirimi foto saya umur 125, tolong siapin Hendro. Ganteng itu Hendro. Gagahan sama saya nanti 10 tahun depan ya. Nggak usah 30 tahun lagi gagahan sama saya. Ya Bill ya. Billy, umur piro Billy sekarang? Ayo anteni Bill. Sama Pak Febi nanti gagahan. Siapa yang berani bersaing dengan saya silakan. Untuk Tuhan Yesus. Amin. Dan untuk Allah Bapa supaya kita tetap menjadi yang terang di tengah angkatan yang bengkok. Amin. Saya tidak tahu 20-30 tahun ke depan mall sudah jadi apa. Kalau Tuhan Yesus belum datang mungkin sudah maybe mobil sudah listrik banyak. Ya. Dan SPBU beberapa sudah diisi dengan elektrik semua. Dan semua berubah, generasi Z udah naik. Saudara di situ orang-orang hebat keluar. Kalau Tuhan Yesus belum datang, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan itu akan tercipta. Tapi saudara dengar, orang benar Tuhan akan tetap berdiri teguh. Kita akan nanti jalan ke mall.
Saya beberapa kali menyaksikan di YouTube, saya senang sekali dengan orang tua yang energik, laki-laki dan perempuan. Saudara umur 90 tahun masih nge-gym, ini orang dunia loh ya. Ini orang dua, umur 90 tahun. Ya, 89, 87 ibu ini, wow. Ya, saya senang sekali. Ada lagi pria yang 86 tahun, dia masih energik. Saya lihat ini dunia loh. Dan itu jarang saudara. Karena apa? Karena mereka berlatih, katakan bersama saya berlatih. Berjuang. Terus mereka membayar harga dan mereka terkenal. Ada salah satu yang terkenal sampai hari ini orang dari Asia ya, orang Chinese, itu rambutnya putih, panjang sirip pria, dia jadi peragawan umur sekarang maybe 89, hampir 90, tetap menjadi foto model yang menjadi inspirasi semua orang. Wow, saya bilang tunggu saya nanti ya. Ini kan secara jasmani, secara rohani saya percaya kita akan menjadi inspirasi, semua orang akan datang. Dengar saudara, nubuatan terjadi di akhir zaman, orang tidak lagi lapar dan haus akan makan minum, tapi mereka cari kebenaran. Di mana kebenaran? Kebenaran yang diimplementasikan dalam kehidupan, di mana saudara 30 tahun ke depan masih saudara on fire. Itu nanti saudara, orang tanya, datang, dia cari tolong resepnya apa. Anda bukan saja awet muda, tapi Anda penuh roh. Saudara, saya berdoa, penambahan umur saya minta ketajaman karunia. Dan karunia itu diminta dan diasah. Karena nabi-nabi, orang kalau udah putih rambutnya, dia tajam. Dia melihat sesuatu. Saudara harus mengejar ke sana. Saya punya karunia itu. Sudah seringkali saya pakai. Hanya dibuka saja pintunya, mau nggak saudara membuka untuk keselamatan orang. Dan saya berdoa Tuhan, 10 tahun ke depan Tuhan berfirman, nubuat Nabi Yoel, aku akan mencurahkan rohku. Teruna muda sampai orang tua, mereka akan mendapatkan mimpi, penglihatan, dan nubuatan. Bisa saudara. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, tanah Goshen tadi tolong, itu benar-benar disiapkan sama Tuhan. Nah saudara harus mengerti. Sebagaimana Keluaran 8:22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen. Allah itu selalu mengecualikan hidupmu. Hidup siapa? Hidup umatnya. Di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Itu bukan berarti orang Kristen tidak bisa sakit, orang Kristen tidak bisa kecelakaan, orang Kristen tidak bisa kecurian, orang Kristen tidak bisa rugi, orang Kristen tidak bisa gagal. Bukan. Tetapi penyertaan Tuhan nyata. Saudara dimampukan untuk bergerak yang dibedakan dengan orang-orang di luar sana. Surat Maleakhi 3 berkata apa? Aku akan membuat perbedaan. Saudara, siapa yang menggenapi nubuat nabi-nabi? Kalau enggak kita. Kalau kita hanya mendengar firman, hanya cuma ya enak juga ya. Ya masuk akal ya firman itu. Masuk akal ya. Ya bagus juga. Ya ginilah aku senang lah. Ya begitu. Untuk apa saudara? Kalau saudara tidak menjadi orang yang merasakan, memahami bahwa segala sesuatu yang dinubuatkan para nabi digenapkan total dalam hidupmu. Bahkan bangsa Israel nanti semua akan diselamatkan karena kemurahan yang saudara terima. Karena saudara, seberapa kita bisa mengerti saudara, hati saya menjerit sama Tuhan. Tuhan aku sadar tidak semua orang Kristen ngerti Tuhan. Saya kemarin telepon dengan Ibu Lian dari pendoa kita yang di Ambulu. Saya cuma mengingatkan ibu, umur ibu 63. Mari pegang panti doa ibu ya. Ayo gerakkan orang-orang yang berumur tua, kasihan. Coba pikirkan 10 tahun ke depan gimana mereka. Paling-paling keluarganya ya mikirnya ya taruh panti jompo.
Kalau bisa ngerawat, kalau nggak bisa ngerawat, terus ngapain ini orang-orang tua? Apalagi ini orang Kristen. Ayo gerak Bu. Terus gimana Pak? Coba datang ke gereja, ngomong. Kami akan datang, gak usah pakai biaya, gak pakai PK. Kami mau membawa orang tua menemukan masa depannya 10 tahun ke depan. Mereka tetap panjang umur, sehat, kuat, gak pernah khawatir. Mereka dipakai menjadi pendoa. Kita mau ngomong, karena ini realita Bu. Betul Pak Feby, betul. Ini realita saudara. Kekristenan bukan sekedar saudara datang ke gereja kemudian dengar firman pulang dada. Gak bisa. Ayo ngobrol sekarang sama saya. Maka kenapa saya nggak mau sekedar hanya khotbah. Kesempatan 1 jam ini ayo ngobrol sama saya. Buka kartu lah. Apa yang Tuhan mau inginkan? Loh kalau ini semua teori saudara. Ya udahlah tutup aja lah percuma. Kita nggak perlu beribadah. Kita aja ke pantai. Ngapain kita perlu beribadah? Karena Tuhan menyediakan tanah Goshen. Karena Tuhan punya umat pilihan. Sampai hari ini Tuhan punya umat pilihan. Kalau saudara merasa bukan umat pilihan, itu suka-suka Bapak Ibu Saudara. Tapi saya dan seisi rumah saya percaya dan saudara semuanya kita adalah umat pilihan. Hanya umat Tuhan yang dilindungi. Tolong Maleaki. Jadi mari saudara berpikir pagi hari ini bahwa saudara itu adalah yang menggenapi setiap firman yang diucapkan para nabi. Ayat 17-nya apa? Maleaki 3. Sebab ada maka. Sebentar saya lihat dulu. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti dengan benar, saya mengajak saudara bukan sekedar agamawi datang ke gereja, di gereja duduk, dengar firman, nyanyi, pulang. Untuk apa saya bilang? Kalau saudara tidak pernah nangkap siapa dirimu, saudara tidak ngerti apa-apa. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Atau kita baca ayat 1 dengan cepat ya. Saya tunjukkan saudara. Maleaki 3 ini berbicara apa? Satu perbedaan yang nyata. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Siapa sekarang utusan Tuhan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Siapa saudara? Saudara mau cari nabi? Gak ada nabi sekarang saudara. Jawatan nabian ada. Jawatannya ada memang. Kerasulan ada. Tapi siapa? Gerejanya. Siapa gerejanya? Saudara dan saya. Kita bersama-sama ini loh. Loh kalau sekarang gak ada yang mempersiapkan kedatangan Tuhan, terus Tuhan Yesus Allah Bapa itu cari siapa? Cari agama lain? Ya gak mungkin lah. Israel tidak percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Jadi siapa? Makanya Tuhan mencari. Setiap pagi kita berdoa, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang mau berdiri di hadapanku membangun tembok. Tembok ini mempersiapkan jalan bagi kedatanganku. Ada satu orang pribadi, ada satu keluarga. Itu utusan, katakan aku utusan Tuhan. Sekali lagi, aku utusan Tuhan. Yang keras 1, 2, 3. Aku utusan Tuhan. Maka Tuhan mengurapi saudara. Tapi Pak, saya tinggalnya di bawah kolong jembatan ya Pak. Saya utusan Tuhan. Kamu utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu tidak tergantung rumahmu. Pekerjaanmu tidak tergantung. Bahkan Bapak Ibu Saudara tahu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu anak Imam Sakaria, dihormati. Saudara seorang imam, jelas toh rumahnya bagus. Tempatnya dikhususkan oleh bangsa Israel, imam. Saudara, kelahiran Yohanes dari seorang Imam Sakaria bukan kelahiran biasa. Elisabeth mandul saudara. Ketika Imam Sakaria memimpin ibadah, dia imam saudara, malaikat turun. Malaikat berkata, kamu akan memiliki anak. Dia tidak percaya. Dia tersenyum. Karena apa? Mandul. Elisabeth udah mandul.
Kenapa Tuhan selalu memakai cara-cara begini? Abraham dan Sarah mandul. Kenapa Tuhan selalu begitu? Karena untuk menunjukkan bahwa dia Allah. I am who I am. Aku Yahweh, Elohim, Rafa, Jireh Adonai, Shaddai. Ketika Imam Sakaria ragu-ragu, malaikat berkata, kamu akan bisu sampai kamu melihat anakmu lahir, dan di situ kamu akan menamai dia Yohanes. Saudara, setiap kejadianmu dahsyat dan ajaib sejak dalam rahim ibumu, engkau sudah ditetapkan oleh Allah menjadi umat pilihan. Pegang. Dan tidak semua orang Kristen ngerti, saudara. Kalau saudara sudah ditetapkan menjadi umat pilihan, dengar ya saudara, darah dagingmu juga. Saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah membiarkan darah dagingmu. Asal kamu setia. Kalau kamu tidak setia, Tuhan berkata apa? Aku menolak kamu sebagai imamku dan aku menolak anak-anakmu. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan firman. Maka itu kenapa Tuhan memberi gembala. Saya yakin saudara tidak akan sampai untuk bisa mengerti. Karena begitu tebalnya Alkitab. Dari mana ujung pangkalnya? Ngomongnya gimana? Makanya kenapa saudara perlu duduk diam, saya ajar dan taat. Kalau Tuhan sudah milih saudara ya, dia tidak akan diputus pilihan saudara. Asal Tuhan berkata, sebagaimana yang saya tulis di buku ini, saudara melakukan perintah dan ketetapannya. Katakan amin. Makanya orang Kristen yang saudara lain, orang luar yang baru menjadi Kristen, suruh baca dulu. Kecuali sekarat mau mati kita baptis. Kalau enggak, baca dulu. Siap apa enggak? Bukan banyaknya orang ngaku percaya. Tapi berapa banyak orang yang mau melakukan firman Tuhan. Itu jauh lebih penting. Katakan amin. Dan ketika Nabi Sakaria melihat Elisabet yang mandul itu hamil saudara. Wow, dia cuman diam. Orang-orang udah tahu dia keluar dari ruangan bait Allah. Ini kok diam, pasti sesuatu terjadi. Puji Tuhan, usia 6 bulan kehamilan Elisabet, Maria yang tidak disentuh oleh laki-laki. Lihat aneh lagi ya. Dia datang ke Elisabet. Bayi di dalam rahim Elisabet melonjak saudara. Dan Elisabet berkata, ketika engkau datang, bayi ini melonjak-lonjak. Kedatangan ibu Tuhanku itu nubuat semua. Itu harus digenapi. Tapi sadarkah bahwa di hari ini sudah tidak ada lagi nubuat penggenapan kepada siapa lagi. Makanya nubuatan kita berbeda dari nubuatan para nabi dan rasul. Kita hanya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tidak ada nubuat-nubuat lain. Karena nubuatan harus digenapi bagi sebuah generasi. Zaman inilah zaman kita, saudara ingat. Saudara pemegang janji, saudara pemegang nubuatan. Makanya firman Tuhan berkata kepada Abraham, Injil diberitakan kepada Abraham di Roma 8 ayat 3, bahwa olehmu segala bangsa diberkati. Roma 3 ayat 8, sorry. Olehmu segala bangsa diberkati. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kapasitas saudara sungguh dahsyat. Galatia 3, sorry.
Galatia 3 ayat 8. Hal yang paling penting ini saudara harus ngerti. Supaya nanti saudara dibedakan. Makanya hari ini ayo fokus sama-sama saya. Karena kamu tidak ngerti. Kamu ikut saja. Di belakang saya. Anda pasti selamat, katakan amin. Karena Anda berjalan di dalam Goshennya Tuhan. Oh, Pak Febi ngomong doang. Ayo kita buktikan sekarang. Saya kan selalu nantang saudara. Catat aja. Bulan April 2023. Tunggu saya. 10 tahun depan 2033. 2033. Mari kita lihat. Terserah Anda mau apa? Anda mau ke gereja, mau tidak, mau bisnis doang. Terserah Anda. Kita buktikan. Saya berani saudara. Sebab firman Allah ada di dalam saya. Dan saya bergerak oleh karena firman. Itu cobaannya berat. Godaannya berat. Tantangannya berat saudara. Tapi engkau akan mengerti. Semakin engkau berjalan terus. Di situ engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kasih karunia demi kasih karunia. Saudara akan bisa mengerti. Bahwa kekristenan bukan sekedar agama. Tapi kekristenan adalah kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Berjalan menuju pada rancangan Allah. Sampai semuanya dikenapi penuh. Katakan amin. Sampai penuh. Terlebih darah daging kita. Kalau saya mau pakai bahasa klaim ya. Saya klaim ini saudara. Tuhan, darah dagingku ikut aku. Darah loh saudara. Darah saya ada di 2 anak saya. Dan cucu saya. Bagaimana menantu saya? Katut itu namanya. Dia bukan darah saya. Tapi kalau menantu saya seperti Rut. Dia berkata, aku ikut Allahmu. Selamat, saya katakan. Katakan amin. Setiap kejadian yang saudara alami bukan kejadian biasa, saya kasih tahu. Karena engkau umat pilihan, karena engkau umat tebusan, karena engkau sudah dirancang oleh Allah. Memang Tuhan tahu kelemahan saudara. Tuhan tahu kekurangan kita. Kekilafan kita. Tapi kalau orang kembali kepada rancangan Allah. Dan benar-benar hidup sesuai dengan petunjuk dan titahnya. Tidak mengiri dan menganan. Tidak menoleh ke kanan ke kiri seperti Yosua. Allah berkata, jangan kecut dan tawar hatimu. Sebab aku menyertai kamu. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu. Dan sekali-kali aku tidak pernah membiarkan kamu. Oleh karena itu kita dapat berkata, Tuhanlah penolongku. Katakan amin. Saudara, Tuhan tahu kita kecut, tawar lah, gagal inilah. Banyak utang apalagi. Utang itu kan salah manajemen keuangan saudara. Ngapain utang? Ada orang yang terlilit hutang, udah terlanjur salah. Ya udah, biarin. Loh Pak, tapi belum selesai. Loh, utang enggak selesai sampai Tuhan Yesus datang, kenapa? Urusan apa? Tapi kamu niat baik loh ya. Kamu niat baik loh. Memang salah, kamu ngomong dong, salah. Tapi jangan kamu ditipu sama utang. Pikiranmu utang terus. Kamu enggak tahu kamu umat pilihan. Bahkan di Alkitab saudara, Nabi itu loh utang. Waduh, kalah sama pendeta. Saya nggak mau utang. Nabi itu loh mati ninggal utang, lah kebangetan. Saya sampai mikir ini gimana sih Alkitab tuh jujur saudara. Aku isin rela Nabi utang itu. Utang apa? Ya mungkin utang gula zaman itu ya. Karena mungkin waktu itu Nabi ya mungkin nggak ada yang ngasih persembahan ya utang gula. Nggak ada zaman itu, nggak ada kredit sepeda motor, nggak ada zaman itu saudara. Kredit onta.
Masih bersama saya saudara. Mari saya ajak saudara realita dah. Karena ini yang Tuhan mau, apalagi ini perjamuan kudus. Saya mau tanya, perjamuan kudus ini sungguh-sungguh atau hanya agamawi? Realita atau tidak? Kalau saudara berkata, Pak itu realita, jangan ambil saudara. Karena apa? Kamu mati, saya kasih tahu. Kamu mati loh, kamu sakit loh. Tolong tunjukkan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dulu. Saya tunjukkan, Anda main-main perjamuan kudus, kamu sakit dan mati loh. Makanya anak-anak kenapa tidak boleh ambil? Siapa yang mau anaknya mati? Angkat tangan. Anaknya sakit mau? Tidak boleh. Lihat fungsinya dulu. Kalau ada seorang hamba Allah bergerak, misalkan seperti ada perjamuan kudus untuk sakit penyakit dan lain, lihat dulu dong. Harus percaya loh. Makanya jangan main-main lah, ini alam roh. Kematian rohani terjadi. Hari ini engkau gak lihat, karena memang Tuhan Yesus biarin. Tapi one day Tuhan berkata, I don't know you, aku gak kenal kamu. Atau enyalah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil apa? Roti. 24. Dan sesudah itu ia apa saudara? Mengucap syukur atasnya. Ini belum dianiaya loh. Dia mempersiapkan diri, kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dialah penggenap nubuatan. Yesaya berkata, dia akan dibunuh. Kalau kekristenan kita ini hanya baptis, agamawi, KTP ditulis Kristen, Anda tidak ngerti, gak bisa. Tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Mungkin orang lain melihat ini agamawi. Ya dari dulu sampai sekarang nenek moyang kita mati ya Tuhan Yesus gak datang-datang kok. Orang bilang ya begitu-begitulah gereja. Saudara saya kasih tahu. Allah bukan tidak menepati janji. Tuhan Yesus bukan menunda janjinya, tapi menunggu pertobatan. Makanya saudara harus mengerti. Sekali lagi, pentingnya saudara dekat saya. Artinya ayo dengar apa yang saya ajarkan. Kalau kamu dengarnya hari ini kemudian di bulan depan baru dengar. Bagaimana bisa ngerti Bapak Ibu, adik-adikku, anak-anakku. Kamu mau dengar dari Tuhan Yesus sendiri? Impossible saya katakan. Karena Tuhan memberikan hikmat, marifat kepada gembala, pemimpin. Kalau saudara dekat saya terus ngerti, paling gak ngikuti apa yang saya sampaikan, engkau akan mendapat marifat dari Tuhan. Engkau akan mendapat hikmat. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa tetap berjalan dengan kuat. Ketika saudara di luar sana tiba-tiba mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, engkau tetap kuat, engkau tetap ingat apa yang kau pelajari pasti keluar di tengah kesesakan. Firman itu akan bekerja dan akan menuntun dan menolong saudara. Saudara tidak sampai kehilangan, saudara tetap setia, tetap sampai mati. Engkau berkata, Yeshua HaMashiach. Saudara di Surabaya itu kelompok-kelompok Kristen, di Jakarta di bawah kolong jembatan. Tapi sayangnya, apakah mereka diberi pengertian ini enggak? Kalau mereka hanya diajak nyanyi-nyanyi supaya rezekinya tambah, mindset mereka seperti orang dunia. Padahal mereka adalah orang pilihan. Nanti saya teruskan, saya mau bicara Yohanes Pembaptis itu, anak Sakaria. Tapi mari saya tunjukkan dulu bahwa semua ini penggenapan. Visi 2033 itu berjalan supaya penggenapannya terus berjalan. Karena saudara adalah umat penggenapan. Umat penggenapan ini sekarang tinggal jalan. Katakan amin. Tinggal jalan. Udah tidak ada lagi nubuatan lagi Bapak Ibu Saudara. Langit baru, bumi baru sudah disiapkan. Maka itu jangan tertipu dengan kondisimu. Mau kamu di bawah kolong jembatan lah, mau kamu hidupnya di kampung lah, mau kamu di pinggir kali lah, mau kamu gak punya apa-apa, gak apa-apa. Kamu umat pilihan.
Ketika engkau mengangkat tangan, surga terbuka di atasmu dan kau berkata, kampung ini diberkati oleh Tuhan. Siapa sih yang bisa berdiri begitu? Siapa sih bisa tuh? Gak ada yang bisa berani berdiri begitu. Berdirinya hanya di atas mimbar podium ini. Di kampung saudara. Melarat sekalipun saudara. Kamu berdiri angkat tangan, langit terbuka. Darah dagingmu jadi berkat. Kalau engkau sungguh-sungguh tidak ada darah dagingmu, preman tidak ada. Perampok tidak ada. Penipu tidak ada. Kalau kau sungguh-sungguh. Semua itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tua yang sudah ngerti dirinya penggenap janji Tuhan, dia akan tunjukkan ke darah dagingnya bagaimana hidup melayani Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Anak-anakmu harus tahu, cucumu harus tahu, ini bukan sekedar gereja-gerejaan. Bukan cuman bawa anak-anakmu cari sekolah minggu yang enak. Tapi hidupmu tidak karu-karuan. Kamu membawa anak cucumu cuman hanya duit, kesuksesan, materialistik. Kamu tak pernah membawa dia melihat Tuhan Yesus di awan-awan. Bukan berarti sebagai orang Kristen saudara tidak bisa menikmati hidup, tidak. Anak saya di luar negeri sekarang bersama istrinya dan cucu saya. 12 hari di sana. Hari ini mengikuti ibadah. Darah daging saya saudara. Tapi hati mereka dipenuhi dengan roh Allah. Karena bapaknya, saya kasih tahu. Karena ibunya. Makanya orang Kristen tanya, perceraian boleh Pak? Tidak usah ngomong sama saya tentang perceraian. Kalau saudara ngerti kamu penggenap janji orang Kristen tidak mungkin cerai. Tepuk tangan bagi yang ngerti. Tapi kalau kamu bukan penggenap janji, cerai saja saya bilang. Bukan saya mengizinkan cerai. Tapi percuma kamu. Bapak ibu saudara dengar ya. Kalau kita secara duniawi ngerti kok warisan untuk anak kita. Betul nggak? Kita punya misalkan ya. Yang sudah punya uang, punya pabrik. Kan mikir untuk anak sih saudara. Loh kamu punya nggak warisan rohani? Coba toh mikir gitu loh. Jangan kamu ngasih warisan anak itu cuma duit. Tolong warisan rohani itu kasih. Saya kasih tahu Bapak ibu saudara. Kalau saudara belum lahir baru enggak apa-apa. Tuhan mengampuni. Kalau saudara sudah lahir baru, Anda sudah ngerti firman ya. Hari ini anakmu hancur, kamu akan diminta tanggung jawab nyawa anakmu. Gak main-main saudara. Karena anakmu hancur karena kamu. Puji Tuhan saya tidak punya anak Pak. Puji Tuhan. Tidak apa-apa. Saudara ini pertaruhan, saya kasih tahu. Ojo main-main. Yang sudah punya anak itu. Jangan main-main saudara. Darah daging saya kasih tahu. Makanya kenapa saya getol berdiri 24 pintu gerbang surga. Kenapa kita getol pelayanan. Darah daging. Tadi ayatnya tolong buka dulu, belum selesai. Nanti ke Hosea ya. Supaya 10 tahun ke depan nih saudara jangan lenggang kangkung. Saudara jalan enak, santai, ibadah, ndak ibadah. You pikir Tuhan berkenan. Kamu datang bisa, ndak datang. Lain, ada hal tertentu yang saudara lakukan. Tapi Anda tahu hatimu kemana. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, lihat saudara seorang, dengar.
Seorang yang tahu dirinya adalah penggenap nubuatan para nabi, dia akan berkata, inilah tubuhku. Kenapa Tuhan Yesus berani berkata begitu? Karena dia tahu bahwa dia harus mati, saudara. Dia bikin perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak melencer ke pantai. Di sana ada danau Tiberias indah. Tuhan Yesus tidak bilang, ini hari terakhirku teman-teman, mari kita ke Selekta, pelurutan. Makan-makan dia, tangis sana, tangis. Tidak. Karena hidup orang Kristen punya destiny yang jelas. Dan destiny-nya bukan dunia ini. Saya teringat oleh seorang yang tahun 92, dia ditangkap. Saya pernah cerita dengan saudara. Dia dulunya bukan orang percaya, dia melihat bapaknya disembuhkan, dia orang Cina, sekarang ada di Jerman, sampai hari ini di blacklist sebagai orang yang dicari oleh pemerintah Cina sampai hari ini. Sejak 92 dia keluar dari Cina ke Jerman oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudara, bapak ini dihajar habis-habisan di penjara untuk membuka tempat di mana teman-temannya Kristen. Sampai telinganya itu saudara mengecil. Jadi orang kalau disetrum terus saudara, telinga itu kecil saudara. Istrinya itu ngelihat gini, ini apa suamiku? Apa yang disampaikan oleh bapak ini? Dia bilang sama istrinya, setiap kali datang perjamuan kudus. Istrinya ngelihat garing saudara, kering begitu. Ditunggu oleh penjaga, sengaja ditunggu supaya dia dengar nanti buka rahasianya. Makanya bapak ini dijuluki heavenly man atau manusia surgawi. Dia tahu saudara orang ini menggenapi perjanjian Tuhan. Istrinya datang, dia cuma ngomong bagaimana anak-anak. Anak-anak sudah dikeluarkan karena mereka dicap bapaknya penjahat. Di Cina kalau di penjara penjahat saudara dan malu. Dan anak-anak sudah tidak ada biaya, tidak sekolah. Bapak ini berkata apa? Beri Alkitab. Biar dia belajar Alkitab. Dan dia ngomong tentang kerajaan Allah sama istrinya. Perjamuan kudus. Bapak ibu saudara lihat. Kalau orang yang tahu hidupnya punya destiny Tuhan yang diomongkan. Bukan hal lahiriah. Dia tidak ngomong apa-apa tentang pernikahan lah. Tentang tidak cengeng. Saya belajar dari bapak ini. Tahun 2000 saya dapat buku ini dari seorang pendoa di Bandung. Ibu Dora Kansil saudara. Dia ketemu saya, dia panggil Fabianus sini. Kamu orang Chinese. Pegang buku ini. Kamu akan terbakar. Karena bapak ini juga Chinese. Saya cuma terima. Saya baca terus saudara. Saya terbakar. Saya tahu saudara. Apa yang sudah dinubuatkan dalam hidup saya. Kalau hari ini saya menjadi pendoa syafaat, itu karena saya dan saudara adalah penggenap nubuatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus melalui hamba-hambanya, penumpangan tangan, para penatua, para pendoa-pendoa. Siapa yang tahu tahun 2000? Kalau saya sekarang begini. Saya tidak pernah tertarik dengan hal doa. Karena saya ada di praise and worship. Saya pemuji penyembah, bukan berdoa. Karena seorang pendoa itu karunia. Tapi 2017 Tuhan buka mata saya. Tidak. Setiap umat yang kutebus, mereka adalah pendoa syafaat. Itulah pelayanan akhir zaman, yaitu bangkitnya para imam, kerajaan imam dibangkitkan di seluruh gereja. Bukan lagi seorang worship leader, bukan lagi seorang singer, pemusik, bahkan pengkhotbah. No, ke depan bangkit imam. Bangkit imam semua saudara. Dan kita menyongsong itu. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku. Lihat saudara. Saya rindu Tuhan. Ketika saya harus menghadapi kesukaran yang saya sampaikan bukan daging. Kalau saudara menemui saya ketika saya mungkin harus menghadapi penjara.
kesesakan Anda datang, saya tidak akan ngomong daging, saya katakan. Saya akan ngomong roh. Kalau perlu mati sambil doa, katakan amin. Mari bangun mulai hari ini di sini. Roh yang ngomong. Bukan berarti saya menolak konseling saudara. Tidak. Udah waktunya saudara. Anda harus mengubah dirimu. Bakar dirimu. Jangan cengeng, saya kasih tahu. Jadilah laki-laki. Hadapi dunia ini sebagai laki-laki. Karena kamu man of God. Kamu adalah manusia Allah. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Saya tidak mau melihat teamwork saya cengeng. Mati siap. Apalagi menghadapi soal perut. Menghadapi ekonomi, sekolah, kuliah, kontrakan rumah, sepeda motor, hutang. Jangan cengeng, saya kasih tahu. Karena Tuhan tidak suka berdiri sebagai laki-laki. Hanya orang yang bisa berdiri sebagai laki-laki, dia akan bisa menggenapi seluruh perjanjian Tuhan. (25) Tolong pemusik masuk ya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini, lihat saudara. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum yang menjadi peringatan akan aku. Kalau saudara sudah ngerti bahwa engkau penggenap janji, engkau adalah orang yang dinubuatkan. Seperti Imam Sakaria, Yohanes Pembaptis, Elisabeth dan Maria. Sampai hari ini Maria disanjung penuh oleh saudara-saudara kita denominasi lain. Saudara akan tahu bahwa apa yang kau lakukan itu tercatat di surga. Bukan sembarangan. Perempuan pelacur tersungkur. Tuhan Yesus berkata apa? Apa yang dikerjakan pelacur ini akan dicatat selamanya, selama Injil diberitakan. Kenapa saudara? Karena pelacur itu tahu dia umat pilihan. Dia bertobat. Saudara jangan meremehkan. Saudara pikir apa yang kau lakukan gak ada hubungan surga. Dengan seenaknya kita ngomong sembrono. Alkitab mengatakan, jangan ngomong sembrono. Sebab perkataanmu itu dicatat. Jangan sembarangan. Sebab kamu umat pilihan. Kalau temanmu silakanlah. Makanya kenapa kita tidak ngerokok? Ngono lho, Ed. Mulut kita diurapi. Kenapa kita tidak minum-minum? Kenapa kita tidak ngesek pelacuran lokalisasi? Karena tubuh kita bait Allah. Kenapa kita nggak ke panti pijat terlarang? Saudara, saya kasih tahu ya. Orang Kristen di pesta nikah minum-minum setelah acara. Itu sudah rahasia umum. Malu saudara. Karena mereka tidak tahu. Kalau mereka adalah penggenap nubuatan para nabi. (25, 26) Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makanya perjamuan kudus nanti ini sakral loh. Kenapa kita tidak pakai tiap hari toh? Saya nggak mau tiap hari itu Anda
buat seenaknya. Kamu mati nak, kamu sakit. Kamu seenaknya nanti. Makanya sebulan sekali sungguh-sungguh. Karena apa yang kita lakukan ini penggenap janji. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Ia datang. Untuk membuat saudara umat pilihan itu Yesus Kristus harus mati. Kalau orang Israel tidak, dia keturunan. Karena dia dipilih dari keturunan Yakub. Sampai hari ini mereka kekasih Allah. Sampai hari ini mereka kekasih Allah. Tapi saudara bukan orang Israel. Gak bisa orang jadi orang Israel. Gak bisa saudara. Kalau gak darah dagingnya. Di Manado ada keturunan Israel dan jadi rabi di sana. Punya sinagoga di Manado. Yaitu sinagoga dari Israel. Ada sampai hari ini rabinya memang keturunan darah Israel. Gak bisa orang ngaku-ngaku saudara. Kita memang bukan darah Israel, tapi kita punya darah Tuhan Yesus. Oleh karena itu setiap keturunan saudara mengalir darah Yesus. Mengalir. Makanya pernikahanmu jangan direbut oleh orang yang tidak seiman. Jangan nikah dengan orang yang tidak seiman. Kecuali kamu tidak ngerti, tidak apa-apa. Karena pasanganmu akan dikuduskan oleh kamu. Asal saudara benar-benar loh ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dari 27. Jadi barang siapa, baca, dengan cara yang tidak layak. Apa? Cara tidak layak itu gimana maksudnya? Hatimu saudara. Ayo rek, terus Anda juga ikut nyembah dong. Bukan cuma ngiring saya. Cara tidak layak gimana? Hatimu. Kamu tidak menghormati. Kamu main-main. Kamu terima perjamuan kudus, kamu zina. Kamu terima perjamuan kudus, kamu penipu. Pembohong. Kamu menerima perjamuan kudus tapi munafik. Itu loh tak layak. Kamu menerima perjamuan kudus. Tapi kamu menginjak darah anak domba. Kamu tidak melakukan firman-Nya. Saudara dengar. Barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Uji saudara, uji. Makanya setiap kali mau ambil minta oh ampun gitu loh. Minta oh ampun. Lebih baik yang gak ngerti anak-anak itu gak usah ngambil sekali dah, gak usah. Gak apa-apa, memang gak perlu ngambil, apalagi yang sudah dibaptis, tapi dia tetap tidak melakukan ibadah apa-apa, gak usah ambil. Saudara mau ngambil tapi hidupmu gak karu-karuan, gak usah ambil. Meskipun kamu minta ampun percuma, saya kasih tahu. Nanti Pak Hendra saya suruh mimpin perjamuan kudus. Lebih baik sedikit, gak usah dibagiin. Kalau yang dia serius, gak usah ambil. Saya kasih tahu. Kamu akan sakit. Tapi kalau kamu mau ambil, Tuhan, aku mau hidup bagimu. Makanya yang anak-anak ini, yang gak ngerti-ngerti gak usah ambil. Anda guyonan, itu terjadi loh dalam hidupmu. Bisa ngerti? Ini firman. Perjamuan kudus tidak main-main loh saudara. Di gereja-gereja tertentu tidak pernah dilakukan sebulan sekali. Bahkan setahun sekali mereka lakukan. Sakral. Saudara terima perjamuan kudus. Mulutmu kotor, sumpah serapah. Anda terima perjamuan kudus. Sakit tuh saudara. Uji diri saudara sendiri. Pantas gak kamu terima? Oh saya tiap hari, saya nanti minta ampun dulu kok.
Pak Hendra nanti mimpin pasti ngomong minta ampun dulu. Pengampunan itu sungguh-sungguh dari kamu. Dari pihak kamu, bukan dari pihak Tuhan. Oh, penjahat yang disalib itu cuman ngomong, Yesus ingat aku, itu tahu Tuhan itu. Dia sungguh-sungguh. Yang rokok berhenti, Pak. Awan dia, berhenti ya Pak. Kalau enggak jangan ambil perjamuan kudus. Oke, Edi, jangan ambil. Bukan cuma rokok. Uji diri saudara semua. Karena Tuhan lebih menghargai saudara. Tapi perjamuan kudus dahsyat saudara, saya kasih tahu. Powerful. Sebelum Anda menerima minum ngomong, tobat dulu. Kalau enggak jangan ambil. Mati kamu saudara, saya kasih tahu. Buktinya Pak saya sehat, mati rohani saya kasih tahu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Tahu enggak mengakui itu gimana ya? Ngakui ini tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan. Tuhan aku terima, ampuni aku. Brengsek aku ini Tuhan. Aku ini orang berdosa Tuhan. Aku ampuni aku Tuhan. Itu nerima tubuh loh. Kalau nggak mengakui tubuh, Anda cuma sekedar ngemplok. Itu bahasa Jerman, ngemplok. Apa yang terjadi? Ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Lihat saudara, ia mendatangkan hukuman gitu loh. Pantes saja kamu gak bener-bener terus. Makanya orang kalau gak serius-serius dan jauh perjamuan kudus lah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi Anda harus siap. Anda gak menerima perjamuan kudus, Anda gak menerima pengampunan sebelum pertobatan. Jadi kalau saudara pikir bahwa saudara hanya, ya sudah yang penting Kristen Pak. Ya udah tanpa perjamuan kudusannya. Mau terima? Silakan, Anda berubah dulu. Komitmen sama Tuhan. Serius sama Tuhan. Anda penggenap janji, Anda penggenap nubuatan. Nanti sore saya juga sampaikan ini kepada umat Tuhan. Supaya jangan main-main ini. Karena Tuhan tidak mau main-main lagi. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang apa? Yang lemah dan apa? Sakit. Sakit apa? Sakit tubuh, lemah tubuh, sakit jiwa, sakit pikiran, sakit saraf, sakit semua. Dan tidak sedikit yang meninggal. Ini ayat benar atau enggak? Kalau enggak benar kita potong aja lah, kita hapus, enggak perlu dikasih tahu. Ini Rasul Paulus. Supaya gereja sadar. Jangan main-main di tempat ini. Jangan main-main. Ini ada roh. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Sekarang tundukkan kepala. Uji diri sendiri, berdoa. Berdoa masing-masing. Semua tempat ini pemusik juga semua. Jangan terima perjamuan kudus. Kalau kamu gak serius. Lebih baik tidak terima enggak apa-apa. Hanya yang serius yang ambil. Juga yang di rumah. Tuhan tahu hatimu. Kamu punya hati menyenangkan Tuhan enggak? Kalau kamu punya berarti kamu milik Tuhan. Nanti Pak Hendra akan pimpin perjamuan kudus. Saya akan backup. Karena terus berdoa. Anak-anak juga jangan main-main. Kalau anak-anak kamu ngerti, berdoa minta ampun. Kalau enggak ngerti jangan ambil. Yang belum dibaptis terutama jangan ambil. Yang sudah dibaptis anak-anak pun saya katakan jangan ambil. Kalau hidup agamamu enggak karu-karuan. Hidupmu di rumah masih bantai orang tua kurang ajar. Jangan ambil.